Hi, good evening. My name is Veronica Saragi. I am from the 6th semester of English Education Department of University of Lancang Kuning. And in this video, I would like to interpret one of the English news from BBC into Bahasa as assignment of field work in translation. Lectures by Ma'am Revika Andriani. Okay, thank you. Lebih dari setengah orang Amerika telah diperintahkan untuk tinggal di rumah. Tempat-tempat bisnis telah ditutup dan Presiden Trump saat ini sudah sangat menjadi gelisah. Ada area lain yang tidak terdampak oleh karena virus corona atau hanya sedikit terdampak. Dan mengapa kami harus menutup 100% negara ini semuanya? Kita tidak dapat mendapatkan penyembuhan 100% daripada penyelesaian masalahnya, kata Presiden Trump. Semua orang ingin kembali dengan situasi yang normal dalam waktu yang sangat cepat. Tapi apakah itu realistis? Mari kita bandingkan wabah di Amerika Serikat dengan di negara-negara lain. Ya, tentu saja dimulai dari Cina yang memang awal mulanya virus itu adalah dari negara itu. Kemudian pusat pandemik yang paling besar saat ini bergeser ke Italia, yang dimana saat ini untuk virus wabah corona ini sudah mencapai angka di 100.000 lebih kasus. Dan kalau kita melihat ke negara lain juga, jika kita melihat pada timeline yang sama, hari pertama itu menjadi hari pertama yang melaporkan 100 kasus. Bahkan kalau kita melihat contoh kasus pada saat lonjakan kasus yang ada terjadi di Spanyol, itu menjadi lonjakan kasus yang melebihi pada lonjakan kasus yang terjadi di Italia. Tapi ada satu yang unik dari negara Korea Selatan yang menentang tren yang dilakukan oleh negara-negara lain. Korea melakukan hal yang berbeda dengan negara lain untuk menghandle coronavirus itu. Korea melakukan hal yang lebih baik sehingga banyak para ahli memuji Korea dalam hal itu. Bahkan hari-hari ini Korea melakukan lebih dari 100.000 tes untuk metes orang yang terkena virus dalam satu hari. Pada tanggal 1 Maret, Korea telah menguji atau mengetes 100.000 orang yang diisukan terkena dampak dari virus corona tersebut. Sementara AS baru mulai untuk meniru hal yang sama yang dilakukan oleh Korea Selatan, dan terakhir itu angka yang menunjukkan sangat dramatis karena menunjukkan angka peningkatan yang sangat melonjak di hari-hari terakhir itu. Bahkan sekarang AS telah menunjukkan angka yang paling terbanyak terinfeksi, yaitu 160.000 orang sampai dengan tanggal hari Senin kemarin. Dari fakta itu bisa melihat bahwa AS telah sangat lambat melakukan penghandlean untuk masalah virus corona ini. Dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk meningkatkan jumlah tes perharinya untuk melihat wabah virus corona ini sejauh mana berkembang di negara tersebut. Sekarang untuk melihat terbukti fatalnya virus ini, kita harus melihat dari beberapa negara yang terinfeksi tentang keparahan dari virus ini yang mengakibatkan beberapa negara. Kita bisa melihat bahwa terinfeksinya virus ini sangat berakibat fatal. Di sini kita bisa melihat jumlah kematian untuk negara Cina, Korea Selatan, dan Italia. Kita lihat pada timeline lagi yang memungkinkan kita untuk membandingkan dengan hari pertama, yang dimana hari pertama itu ada 25 kasus yang sudah melebihi dari 25 kasus kematian. Korban tewas di Italia sudah melebihi 5.000 kasus dalam 23 hari. Sekarang telah menjadi berlipat ganda dari 25 kematian tersebut. Tapi kalau kita melihat kepada Spanyol, kurva perbandingan antara yang terjangkit dengan yang meninggal itu lebih curam. Spanyol mencapai angka 5.000 kasus kematian pada 19 hari.
Setelah hampir 3 minggu, Amerika Serikat mencapai lebih daripada 2.500 kematian, yang menempatkan, kalau bisa dilihat dari timeline tersebut, itu menempatkan Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang sama dengan Prancis. Tetapi untuk melihat effectiveness atau keefektifan dari respon dari suatu negara, kita tidak bisa hanya melihat dari jumlah kematian saja, tapi kita harus juga melihat kepada naik atau lambatnya tingkat melajunya dari suatu orang yang terdampak. Tingkat kematian orang-orang di Cina itu melambat. Kami berharap tingkat kematian orang-orang di tempat lain juga melambat, seperti di Italia. Jadi, mari kita melihat tingkat kematian yang sama dengan cara yang berbeda. Waktu ini disesuaikan dengan tingkat perubahan di 3 minggu pertama. Dengan cara ini, di sini bisa dilihat bagaimana suatu negara memperlambat tingkat kematiannya. Apakah berhasil atau tidak? Mari kita memulai dengan Korea Selatan, di mana dengan pelacakan tes yang diadakan 10.000 per hari, itu setelah dipuji oleh banyak orang secara luas. Sebagai perbandingan, Cina telah melaporkan kematiannya 2 kali lipat dalam 3 hari, tetapi berhasil memperlambat kematiannya di minggu ketiga. Sejauh ini, negara-negara di Eropa belum mampu memperlambat untuk terjangkitnya virus corona ini kepada masyarakatnya, dan mengalami lipat gandaan setiap 3 hari. Tren di AS sudah sama dalam hari-hari terakhir ini, tapi itu masih tetap lambat dan itu masih tetap meningkat jauh untuk yang terjadi dalam keadaan itu di hari-hari terakhir ini. Ini sudah pasti terjadi lihat terlambatan dari negara-negara seperti Cina, Korea, dan bahkan Italia. Kami belum tahu apakah dampak yang sebelumnya belum pernah terjadi di sebagian negara di Amerika Serikat. Tetapi, para ahli di Amerika mengatakan bahwa kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Tapi semuanya tidak akan kembali normal sebelum kami meratakan kurva dari coronavirus ini. Untuk coronavirus ini, tidak akan ada yang ingin meredam hal-hal ketika Anda melihat terjadi apa yang terjadi di kota New York. Sekarang kami mempersiapkan diri dalam 21 hari untuk kemungkinan puncak dari virus ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada menyatakan kemenangan sebelum kemenangan itu dimenangkan, kata Presiden Trump.